Arifin Imam. Kali ini kita akan membahas tentang fakta dan opini dalam teks eksposisi. Materi ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester 1. Sebelum kita membahas tentang fakta dan opini, mari kita bahas tentang apa itu teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pemaparan gagasan yang disertai dengan alasan yang logis. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang memberikan informasi kepada pembacanya. Berbeda dengan teks deskripsi, teks argumentasi, atau teks persuasi. Struktur teks eksposisi. Seperti yang kita tahu, setiap teks itu pasti memiliki struktur. Nah, oleh karena itu, struktur teks eksposisi juga harus kita ketahui. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Tesis berisi pernyataan pendapat yang terdapat dalam pembukaan teks eksposisi. Banyak yang menyebut tesis ini sama dengan isu. Memang benar. Jadi, tesis itu letaknya berada di awal teks, biasanya di paragraf pembuka. Di situ berisi tentang informasi yang akan dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Jadi, pernyataan umum itu bisa disebut dengan tesisnya. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi kalau kita artikan secara leksikal adalah pendapat. Argumentasi dalam teks eksposisi adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta, dan pernyataan ahli. Dalam teks eksposisi, pernyataan yang kita letakkan di dalam tesis, isu yang kita letakkan di dalam tesis itu harus didukung dengan alasan yang jelas, data yang lengkap. Bila perlu kita sampaikan atau kita cantumkan juga pernyataan ahli untuk memperkuat data atau fakta yang kita temukan. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Jadi, teks eksposisi itu kan berisi informasi. Nah, kita juga bisa memberikan rekomendasi atau saran kepada pembaca. Itu adalah isi dari bagian penegasan ulang dalam teks eksposisi. Nah, baru kita masuk ke dalam fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang kita tahu, fakta dan opini ini sudah diajarkan sejak kita masih SMP. Sejak kalian masih SMP pasti sudah belajar tentang fakta dan opini. Tapi, mari kita kupas lebih dalam tentang fakta dan opini. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Opini adalah pendapat, pikiran, pendirian, atau gagasan. Dari sini sudah jelas perbedaan antara fakta dan opini. Mari kita kupas ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta yang pertama adalah objektif. Objektif itu maksudnya adalah melihat sesuatu berdasarkan objeknya, bukan berdasarkan subjeknya atau bukan menurut orang yang melihat. Kalau seperti itu disebut dengan subjektif. Ini adalah objektif. Jadi kita mengatakan sesuatu, kita menulis itu berdasarkan objeknya. Contoh, hari ini telah terjadi hujan. Nah, kita mengatakan demikian karena di depan kita ada hujan. Maka itu disebut dengan fakta. Karena ciri-cirinya adalah objektif. Yang kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta harus dapat dibuktikan kebenarannya. Bila itu tidak benar, maka bisa dibilang opini. Ya, karena fakta itu sudah benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah sudah atau sedang terjadi. Kalau sudah terjadi, pasti kita menyebutkan dengan fakta. Nah, peristiwa yang sedang terjadi, kita juga bisa menyebutnya dengan fakta. Yang keempat adalah data akurat dan jelas. Jadi, fakta itu harus memiliki data yang akurat dan data yang jelas. Misalnya, hari ini terdapat siswa yang tidak masuk sebanyak 10 orang. Datanya didapat dari mana? Tentu saja datanya didapat dari data presensi yang dipegang oleh sekretaris, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini yang pertama adalah belum terjadi. Sepertinya hari ini akan turun hujan. Itu adalah contoh opini. Ya. Sepertinya hari ini adalah turun hujan. Kita mengatakan demikian karena kita melihat mendung.
Yang kita lihat mendungnya, bukan hujannya. Dan kita mengatakan hari ini akan turun hujan. Berarti hari ini akan turun hujan itu adalah pendapat kita, ya, itu opini. Yang kedua bersifat subjektif. Contohnya sama, hari ini akan turun hujan. Itu menurut kita. Ya, menurut kita akan turun hujan, tapi menurut orang lain belum tentu. Itulah yang disebut dengan subjektif. Yang ketiga, tidak dapat dibuktikan. Opini itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang keempat adalah tidak ada narasumbernya, tidak ada pendapat ahlinya. Itu adalah opini. Contoh fakta. Contoh fakta yang pertama adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, dari sini data yang dimiliki oleh Kemenkumham sebanyak 51.899 orang itu adalah fakta. Jadi, fakta itu harus ada, datanya harus ada, dan sudah terjadi. Contoh opini. Sebagai generasi muda, calon penerus bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, ini adalah pendapat kita. Di situ ada kalimat sudah seharusnya, berarti kan belum terjadi. Ini juga bisa disebut dengan saran. Saran juga belum terjadi. Maka ini ada secara garis besar ini termasuk ke dalam opini. Nah, demikian tentang fakta dan opini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.